TNI Angkatan Udara sedang bersiap menerima kedatangan pesawat angkut militer Airbus A400M, dan 2 prajurit TNI AU sudah lebih dulu dikirim ke Spanyol untuk mendapatkan pelatihan dasar tentang pengoperasian atau perawatan pesawat tersebut. Halo para pencinta dunia aviasi, ada kabar segar yang lagi terbang tinggi dari langit Indonesia. Bukan kabar burung ya, tapi kabar berbobot. Karena TNI AU baru saja melangkah makin jauh menuju masa depan penerbangan militer yang super modern. Jadi gini ceritanya. Menjelang kedatangan pesawat raksasa Airbus A400M Atlas, itu loh, pesawat angkut berat yang kalau lewat di atas rumah bisa bikin orang otomatis mendongak sambil bilang, "Wah, itu gede banget ya." 2 prajurit terbaik TNI AU dikirim ke Spanyol buat pelatihan super intensif. 2 prajurit itu adalah Kapten Tek Muhammad Abduh dan Serka Kristanto. Mereka ini bukan cuma dikirim jalan-jalan ya, tapi menjalani pelatihan selama 46 hari penuh di Airbus Military and Airspace International Training Center di Sevilla, Spanyol. Nah, bayangkan, 46 hari bukan buat belajar flamenco atau makan paella, tapi buat belajar cara ngoperasiin pesawat yang bisa ngangkut sampai 37 ton muatan. Artinya, kalau mau ngangkut 1 tank, beberapa truk, plus pasukan, A400M bisa bilang, "Santai, ayo naik semua, masih muat kok." Sekarang mungkin ada yang bertanya, "Loh, kenapa harus ke Spanyol segala? Kan mahal tuh tiketnya." Nah, alasannya sederhana tapi penting banget. Transfer ilmu. Jadi bukan cuma beli pesawatnya, tapi juga beli ilmunya. Kata Kadis Penau, Marsekal pertama TNI Nyoman Suatnyana, latihan ini investasi jangka panjang. Nah, ini baru visioner. Jangan sampai pesawatnya udah parkir di Halim, tapi awaknya masih buka-buka manual, sambil ngomong, "Tombol startnya yang lama ya mas?" Tetisang. Selama di Spanyol, pelatihannya dibagi jadi 3 tahap besar. Tahap pertama, Computer Based Training atau CBT. Nah, ini tahap yang paling adem. Duduk depan komputer, belajar teori. Tapi jangan salah, ini bukan game simulator di warnet. Mereka belajar sistem pesawat A400M, termasuk peran loadmaster. Jadi kayak kuliah kilat, tapi materinya sekelas dokter penerbangan. Tahap kedua, Loadmaster Workstation Training. Nah, ini mulai serius. Mereka belajar nyusun cargo loading plan alias peta muatan di pesawat. Ingat, ini bukan kayak masukin koper ke bagasi mobil. Kalau salah susun barang di pesawat seberat itu, bisa-bisa pas terbang, pesawatnya miring ke kiri. Bukan karena angin, tapi karena muatannya berat sebelah. Tahap ketiga, ini yang paling seru. Cargo hold training. Di sini mereka benar-benar masuk ruang kargo pesawat, praktek loading dan unloading barang. Bayangin, di ruang pesawat sebesar aula stadion, mereka ngatur logistik berat, kendaraan militer, sampai simulasi operasi darurat. Kalau di dunia sipil, ini bukan sekedar jadi pramugara, tapi logistik commander. Dan hasilnya, drem, keduanya lulus dengan sangat baik. Menurut Marsekal Nyoman, 2 prajurit ini nanti bakal jadi instruktur pertama di Indonesia buat A400M. Jadi mereka bukan cuma ahli, tapi juga bakal jadi guru buat generasi penerbang berikutnya. Nah, ini keren banget kan? Karena TNI AU nggak cuma sibuk beli alat canggih, tapi juga nyiapin orang-orang yang paham cara makainya. Soalnya, alat secanggih apapun, kalau nggak ada SDM-nya, ya percuma. Ibarat punya HP flagship, tapi cuma dipakai buat nelpon dan WA grup keluarga. Sayang banget kan? Dan pesawat A400M ini pesawat bukan sembarangan. Ini monster udara buatan Airbus Defence and Space. Bisa terbang sejauh 3.000 km tanpa isi bahan bakar, bawa 37 ton muatan, dan mendarat di landasan pendek, bahkan semi permanen. Bayangin, kalau ada bencana di daerah terpencil, di gunung, atau pulau tanpa bandara besar,
A400M bisa turun di situ bawa bantuan kemanusiaan, logistik, sampai evakuasi medis. Luar biasa kan? Ini bukan cuma alat perang, tapi juga penyelamat dalam damai. Dan karena ukurannya yang super besar, kalau A400M mendarat di Papua atau Nusa Tenggara, anak-anak pasti langsung lari keluar sambil teriak, "Om, pesawat Hercules baru ya Om?" Lalu TNI AU bisa jawab dengan bangga, "Bukan nak, ini Atlas. Yang Hercules saja kagum lihatnya." Nah, sekarang kita sampai di bagian paling menarik dari semuanya, yaitu kenapa pesawat ini disebut sebagai game changer bagi kekuatan udara Indonesia. Jadi gini, selama ini kemampuan angkut strategis TNI AU banyak bergantung pada pesawat Hercules yang udah terbukti tangguh, veteran banget, dan bisa dibilang legenda langit. Tapi seperti pepatah, setangguh-tangguhnya pahlawan pada akhirnya butuh penerus. Nah, disinilah Airbus A400M Atlas datang membawa babak baru. Pesawat ini bukan cuma lebih besar dari Hercules, tapi juga punya otak digital yang lebih canggih. Bayangin aja, dari sistem avionik, radar, sampai panel kontrolnya, semuanya serba otomatis dan efisien. Kalau Hercules itu bisa diibaratkan mobil diesel kangguh, maka A400M ini kayak truk listrik masa depan yang siap ngebut tanpa banyak ribut. Dan satu hal yang bikin Airbus A400M ini istimewa banget, dia bisa mendarat di landasan pendek. Artinya, di tempat-tempat yang bahkan mobil biasa aja susah lewat, pesawat ini bisa turun dengan elegan. Makanya, cocok banget buat kondisi geografis Indonesia yang penuh gunung, pulau, dan area terpencil. Kebayang nggak teman-teman? Misal ada gempa di Maluku atau banjir besar di Kalimantan, TNI AU bisa langsung kirim A400M bawa bantuan, makanan, tenda, bahkan kendaraan logistik tanpa nunggu bandara besar dulu. Cepat, efisien, dan tangguh. 3 kata yang paling pas buat si Atlas ini. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah manusianya. Karena sehebat apapun teknologinya, tetap saja yang bikin pesawat ini benar-benar berguna adalah para prajurit yang menjalankannya. Makanya, pelatihan di Spanyol tadi bukan cuma formalitas, tapi bagian dari strategi jangka panjang TNI AU untuk memastikan setiap tombol, setiap panel, dan setiap prosedur di pesawat ini dipahami luar dalam. Dan lucunya kalau nanti pesawatnya udah datang, mungkin kita bakal lihat pemandangan unik di bandara militer. Para prajurit muda ngerubungin 2 seniornya, Kapten Abduh dan Serka Kristanto, sambil tanya, "Pak, kalau mau nyalain autopilotnya gimana?" Dan 2 orang ini tinggal senyum santai. "Tenang nak, kami udah belajar langsung di Spanyol." Keren banget kan? Indonesia sekarang nggak cuma jadi pembeli alat canggih, tapi juga pemilik kemampuan. Bukan sekedar punya pesawat mahal, tapi punya SDM yang ngerti cara ngoperasiin, ngerawat, dan bahkan melatih orang lain. Itulah kenapa kehadiran A400M ini disebut game changer. Karena bukan cuma soal kekuatan militer, tapi juga soal kemandirian dan kesiapan bangsa dalam menghadapi situasi apapun, dari operasi militer hingga bantuan kemanusiaan. Dan satu hal lagi yang bikin bangga teman-teman, dengan kemampuan bawa muatan 37 ton, pesawat ini bisa ngangkut kendaraan lapis baja, pasukan, hingga logistik besar hanya dalam satu penerbangan. Artinya, dalam situasi genting, waktu bisa dihemat, tenaga bisa disalurkan lebih cepat, dan bantuan bisa sampai tepat sasaran. Bayangin aja, satu pesawat bisa bawa seluruh logistik untuk satu misi besar. Kalau Hercules butuh 2 kali terbang, A400M cukup 1 kali. Efisiensi level dewa bukan? Dan jangan lupa, desainnya juga modern banget. Dari kokpit sampai ruang kargo, semuanya digital. Bahkan katanya, sistemnya bisa ngasih tahu sendiri kalau ada yang error. Jadi prajuritnya nggak perlu pakai feeling, cukup lihat layar. Oh, ini yang kurang kencang, Pak.
Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.